Hidup ini sudah cukup melelahkan dengan segala tantangan, kegagalan, dan tekanan dari berbagai arah. Dunia tidak pernah benar-benar menawarkan tempat yang sepenuhnya aman, dan itu sudah cukup membuat seseorang merasa lelah. Dalam kondisi seperti ini, hal terakhir yang kamu butuhkan adalah orang-orang yang memperburuk keadaan. Orang-orang ini tidak datang membawa solusi, justru mereka datang untuk menyedot energimu. Mereka seperti lintah lapar, hidup dari semangat orang lain. Setiap kali kamu merasa ingin bangkit, mereka datang dengan komentar yang menjatuhkan. Setiap kali kamu sedang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, mereka membuatmu meragukan langkahmu sendiri. Yang lebih parah, mereka seringkali tidak tampak sebagai musuh. Mereka bisa datang dalam bentuk teman, keluarga, atau pasangan yang menyamar sebagai pendukung. Padahal kenyataannya ya, mereka adalah racun dalam hidupmu. Mereka menyusup ke dalam ruang-ruang kepercayaanmu, lalu pelan-pelan menghancurkan fondasi jiwamu. Kamu harus menyadari ini sebelum semuanya terlambat. Ada 10 tipe orang berbahaya yang harus kamu jauhi jika kamu ingin tetap waras, sehat secara mental, dan berkembang menuju hidup yang lebih baik. Kita mulai dari yang pertama, penyebar negativitas. Sebelum kita lanjut ke penjelasan lebih dalam, izinkan saya mengajak kamu yang sedang menonton video ini untuk mendukung channel ARS Pandangan Hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga, dan jangan lupa tinggalkan komentar agar kami tahu pandangan hidup seperti apa yang sedang kamu perjuangkan. Di channel ini kita akan terus membahas tentang kekuatan pikiran, spiritualitas, psikologi, dan bagaimana membangun kehidupan yang lebih kuat secara batiniah. Kembali ke pembahasan kita. Tipe orang pertama yang sangat berbahaya adalah penyebar negativitas. Ini bukan sekedar orang yang sedang murung atau punya masalah, tetapi orang yang memang hidup dari menyebarkan pesimisme. Mereka memulai hari dengan keluhan, menjalani siang dengan kata-kata pahit, dan tidur sambil mengeluhkan dunia. Masalah mereka tidak pernah selesai karena mereka tidak ingin menyelesaikannya. Mereka hanya ingin menyeret orang lain ke dalam energi rendah mereka. Jika kamu sedang semangat membangun bisnis, mengembangkan diri, atau meraih tujuan hidupmu, orang ini akan berkata, "Yakin bisa, nanti gagal loh." Itu bukan bentuk kepedulian, melainkan bentuk sabotase psikologis. Dia ingin kamu berhenti bermimpi, karena dia sendiri sudah menarah pada hidup. Jauhi segera. Penyebar negativitas ini bukan hanya pengganggu mental, tapi mereka adalah virus emosi yang perlahan melumpuhkan daya juangmu. Bayangkan kamu sedang berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukan. Kamu menata ulang hidup, mencoba berpikir positif, dan memperbaiki kebiasaan buruk. Namun setiap kali kamu bercerita pada orang ini, yang kamu dapat hanya komentar sarkastik dan sinis. Kayaknya susah deh, dunia tidak sesederhana itu. Atau, ngapain capek-capek, toh ujung-ujungnya tetap gagal. Mereka tidak sedang jujur, mereka sedang berusaha menyeretmu turun, supaya kamu tidak meninggalkan mereka. Sebab, orang yang tidak mau naik level selalu benci melihat orang lain tumbuh. Semangatmu adalah ancaman bagi rasa malas dan keputusasaan mereka. Jika kamu membiarkan dirimu terus terpapar oleh omongan mereka, kamu akan mulai percaya bahwa kamu memang tidak bisa. Lama-lama kamu menyerah, bukan karena tidak mampu, tapi karena kamu kehilangan keyakinan. Dan yang menyedihkan, kamu kehilangan keyakinan bukan karena fakta, tapi karena kata-kata orang yang bahkan tidak pernah mencoba berjuang. Jangan biarkan mereka tinggal di kepalamu. Jauhkan mereka dari hidupmu tanpa penyesalan. Kamu tidak butuh energi gelap dalam perjalanan terang bom. Tipe kedua adalah mereka yang selalu kritik dan suka menunjuk kesalahanmu. Pada awalnya kamu mungkin mengira mereka adalah orang jujur yang peduli pada perkembanganmu. Tapi lama-kelamaan kamu akan menyadari bahwa mereka tidak sedang membangunmu. Mereka sedang menjatuhkanmu secara sistematis. Kritik yang mereka sampaikan tidak punya niat untuk memperbaiki. Mereka hanya ingin merasa lebih baik dengan menunjukkan bahwa kamu lebih buruk. Setiap kali kamu membuat kesalahan kecil, mereka seperti menemukan harta karun. Dengan bangga mereka berkata, "Tuh kan, saya sudah bilang." Tapi ketika kamu berhasil, mereka diam 1000 bahasa, atau bahkan mencembir, cuma kebetulan. Orang seperti ini menyamar sebagai teman yang belak-belakan, padahal sebenarnya mereka adalah menyimpan racun. Mereka tidak pernah ada di saat kamu jatuh butuh dukungan, tapi akan sangat cepat muncul di saat kamu tergelincir sedikit saja. Hubungan seperti ini tidak akan membuatmu kuat, justru hubungan ini akan membuatmu merasa kamu tidak pernah cukup. Akhirnya kamu takut mencoba, karena selalu merasa akan disalahkan. Jaga dirimu dari mulut-mulut tajam ini. Kritik seharusnya menguatkan, bukan menghancurkan mental. Jangan beri mereka ruang, apalagi kuasa atas harga dirimu.
Yang berbahaya dari tipe pengkritik penghancur ini adalah cara mereka membungkus niat jahat dengan kata-kata logis. Mereka akan berkata, "Saya hanya ingin kamu sadar," atau "Saya cuma bilang sejujurnya." Tapi sejatinya mereka menikmati momen ketika kamu ragu pada dirimu sendiri. Mereka menikmati detik-detik ketika kamu mulai kehilangan semangat. Mereka tidak hadir untuk menyembuhkan, mereka hadir untuk mengorek luka. Bahkan seringkali mereka menyelitkan kritik mereka di tengah obrolan santai agar terlihat tidak disengaja. Padahal semua itu sudah mereka susun agar kamu makin goyah. Dan yang paling menyedihkan, kamu seringkali tetap bertahan di sekitar mereka, berharap suatu saat mereka berubah. Tapi orang seperti ini tidak akan berubah karena dalam batin mereka merasa tidak salah. Mereka merasa berhak menyalahkan kamu seolah mereka lebih tahu tentang hidupmu daripada kamu sendiri. Hubungan seperti ini tidak akan membawa kamu kemana-mana selain ke jurang keraguan. Suara mereka akan terus memekakan batinmu, membuat kamu takut membuat kesalahan, takut bermimpi besar, takut jadi diri sendiri. Jangan biarkan itu terjadi. Tuhan menciptakanmu bukan untuk terus merasa kecil di hadapan manusia yang sedang merendahkan. Tinggalkan mereka sebelum kamu kehilangan nyali untuk hidup. Tipe ketiga adalah orang egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak akan peduli seberapa lelah kamu, selama mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan darimu. Kamu bisa mengorbankan waktumu, menguras tenagamu, bahkan memberikan uangmu. Tapi mereka akan selalu merasa kamu kurang banyak memberi. Tidak ada kata cukup bagi orang seperti ini. Mereka memperlakukanmu seperti pelayan emosional yang tugasnya hanya menyenangkan mereka. Ketika kamu mulai menjaga jarak, mereka akan memutarbalikkan fakta. Mereka akan berkata, kamu berubah, kamu tidak pengertian, kamu terlalu sensitif. Padahal yang kamu lakukan hanyalah membela dirimu sendiri. Mereka sangat lihai dalam memainkan narasi, membuat seolah-olah kamu yang bersalah. Kalau kamu bertahan terlalu lama dalam hubungan seperti ini, kamu akan mulai meragukan keputusanmu sendiri. Kamu akan merasa bersalah karena berani memilih dirimu. Dan itu adalah jebakan paling kejam dalam hubungan yang tidak sehat. Kamu bukan figuran dalam hidup mereka. Tuhan menciptakanmu untuk hidup seimbang, memberi dan menerima. Jika kamu hanya dimanfaatkan, lalu dibuang saat tidak berguna, itu bukan hubungan, itu eksploitasi. Jangan tunggu sampai hatimu habis atau harga dirimu mati pelan-pelan. Tinggalkan tanpa perlu merasa bersalah. Orang egois juga punya cara licik untuk terus mengontrolmu. Mereka akan memberi sedikit perhatian atau pujian ketika kamu mulai menjauh, hanya agar kamu kembali tunduk. Tapi begitu kamu kembali dekat, mereka mengulangi lagi pola lama, mengambil, menuntut, menyalahkan. Mereka hanya baik ketika mereka butuh sesuatu darimu. Dan saat kamu sedang butuh bantuan, mereka mendadak sibuk atau tidak tahu apa-apa. Lama-lama kamu akan merasa seperti benda, bukan manusia. Kamu hanya dilihat sebagai alat pemenuh kebutuhan, bukan individu yang layak dihargai. Mereka mungkin tidak pernah menyakitimu secara langsung, tapi perlakuan mereka akan melukai mentalmu secara perlahan. Kamu akan merasa kesepian dalam hubungan itu, meskipun secara fisik mereka selalu ada. Dan yang lebih menyedihkan, kamu akan terbiasa minta maaf, bahkan ketika kamu tidak salah apa-apa. Hubungan seperti ini akan membuatmu melupakan siapa dirimu sebenarnya. Jangan biarkan dirimu terus hidup dalam pola memberi tanpa menerima, mengorbankan tanpa dihargai. Tuhan tidak menciptakan hubungan untuk memperbudak satu sama lain. Dia menciptakan hubungan agar saling menguatkan. Jika hubungan itu hanya menyakitimu dan membuatmu ragu akan nilai dirimu, maka saatnya kamu pergi. Kamu pantas mendapatkan cinta yang sehat, bukan pengorbanan sepihak. Satu hal yang paling berbahaya dari orang egois adalah bahwa mereka bisa membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Kamu akan mulai berpikir bahwa memang seharusnya kamu selalu mengalah, memberi lebih dulu, atau menahan keinginanmu demi mereka. Padahal, itu bukan kasih sayang, itu adalah manipulasi. Mereka membuatmu percaya bahwa cinta adalah tentang berkorban tanpa batas. Padahal cinta yang sehat selalu melibatkan keseimbangan.
Dan ini bisa sangat berbahaya, terutama ketika orang egois itu adalah seseorang yang kamu cintai, pasanganmu, orang tuamu, atau sahabatmu sendiri. Kamu akan merasa bersalah saat mencoba menarik batas. Kamu akan takut dianggap tidak berbakti, tidak setia, atau tidak peka. Tapi kebenarannya adalah kamu punya hak untuk menjaga energimu. Kamu punya hak untuk berkata cukup. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan memintamu mengorbankan kebahagiaanmu demi kenyamanan mereka. Mereka akan mendukungmu saat kamu mulai mengatakan tidak. Tuhan tidak pernah menyuruh kita membiarkan diri kita diinjak-injak hanya demi mempertahankan hubungan. Kalau kamu terus bertahan dalam lingkaran orang egois, kamu bukan sedang sabar, kamu sedang mengorbankan jiwamu perlahan-lahan. Ingat, kamu tidak egois karena menjaga kesehatan jiwamu. Kamu hanya sedang belajar mencintai dirimu sendiri dengan benar. Dan setelah kamu belajar mencintai dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah mengenali tipe orang keempat yang harus dijauhi. Orang yang suka menyakiti, baik secara fisik maupun emosional. Luka tidak selalu berupa memar di kulit. Banyak luka yang tidak terlihat, tapi dampaknya menghancurkan ke dalam. Orang yang suka menyakiti seringkali memakai wajah penuh perhatian di depan orang lain, tapi menjadi monster ketika hanya berdua denganmu. Mereka tidak kehilangan kontrol, justru mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Kekerasan emosional itu jauh lebih rumit dari sekedar bentakan. Mereka bisa membuatmu merasa bersalah atas hal yang bukan salahmu. Mereka akan memanipulasi, memutarbalikkan fakta, membuat kamu seolah-olah kamu yang menyebabkan kekacauan. Kamu mulai mempertanyakan perasaanmu sendiri, realitasmu sendiri. Inilah yang disebut sebagai gaslighting. Strategi licik untuk membuatmu kehilangan percaya pada dirimu. Lama-lama kamu jadi versi kecil dari dirimu sendiri. Kamu menyesuaikan diri hanya agar tidak disakiti. Kamu tidak lagi hidup, kamu hanya bertahan. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menjadi korban terus-menerus. Jika ada seseorang yang selalu menyakitimu, baik dengan kata-kata atau tindakan, itu bukan ujian. Itu racun yang harus kamu buang dalam hidupmu sebelum seluruh jiwamu ikut mati pelan-pelan. Masalah terbesar dari orang yang suka menyakiti adalah bahwa mereka jarang sekali terlihat sebagai orang jahat di mata luar. Mereka pandai bersandiwara. Mereka bisa minta maaf dengan air mata dan janji-janji manis. Tapi beberapa hari kemudian pola kekerasan kembali terulang. Siklus itu tidak pernah putus karena kamu terlalu banyak memberi maaf. Terlalu sering berharap mereka akan berubah. Tapi kenyataannya, orang yang menyakiti dan tidak pernah sungguh-sungguh bertobat akan terus mengulang kesalahan yang sama. Kamu bukan tempat latihan bagi seseorang untuk belajar memperlakukan manusia lain dengan benar. Dan kamu tidak wajib tinggal hanya karena kamu merasa kasihan. Setiap kali kamu bertahan, kamu sedang mengirim pesan kepada mereka bahwa perbuatan mereka bisa ditoleransi. Dan mereka akan terus memanfaatkan celah itu. Hubungan yang sehat tidak harus membuatmu takut. Tidak harusnya kamu merasa gelisah setiap kali dia pulang. Tidak harusnya kamu hidup dengan rasa takut akan ledakan emosi berikutnya. Jika kamu berada dalam hubungan seperti itu, pergilah. Kamu tidak harus membenci mereka, tapi kamu harus menyelamatkan dirimu. Tuhan tidak pernah merancang cinta untuk menyakiti. Cinta seharusnya menumbuhkan, bukan menghancurkan. Jika kamu tidak merasa damai, maka itu bukan cinta. Itu jebakan. Jika kamu sudah cukup terluka oleh mereka yang suka menyakiti, maka kamu akan semakin peka terhadap bentuk-bentuk racun emosional lain yang sebelumnya mungkin tidak kamu sadari. Salah satunya adalah iri hati. Iri hati bukan sekedar tidak suka melihat orang lain bahagia, tapi sebuah kondisi batin yang merasa terancam oleh kebahagiaan orang lain. Dan yang lebih menakutkan, orang iri seringkali berasal dari lingkaran terdekat, saudara, teman, bahkan pasangan. Mereka tidak akan menjatuhkanmu secara langsung, tapi mereka akan membuatmu meragukan keberhasilanmu. Misalnya, saat kamu meraih sesuatu, mereka akan bertanya dengan nada sinis, "Yakin itu murni usaha kamu?" Atau, "Wah,
kamu memang hoki banget ya." Komentar seperti ini terlihat ringan, tapi sebenarnya penuh racun. Mereka tidak ingin kamu gagal secara terang-terangan. Mereka hanya ingin kamu tidak merasa pantas atas pencapaianmu. Pelan-pelan, kamu mulai malu untuk menunjukkan kebahagiaan. Kamu mulai menahan ekspresi keberhasilanmu karena tidak enak pada mereka. Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi kecil di hadapan mereka yang diam-diam terganggu oleh cahayamu. Tuhan tidak pernah memintamu untuk mengecilkan dirimu agar orang lain tidak tersinggung. Jika mereka tidak bisa bahagia melihat kamu bersinar, maka kamu tidak punya kewajiban untuk terus tinggal dalam bayangan mereka. Orang iri hati itu tidak akan puas sampai mereka merasa kamu tidak lebih baik dari mereka. Mereka bisa ikut merayakan keberhasilanmu secara fisik, datang ke acara syukuranmu, memberi ucapan selamat. Tapi jika kamu cukup peka, kamu akan merasakan hawa dingin di balik senyum mereka. Mereka akan mengangkat alis ketika mendengar kabar bahagiamu. Mereka akan memelintir cerita kesuksesanmu agar terdengar biasa saja. Bahkan di dalam hati mereka, mereka marah karena kamu berhasil, padahal menurut mereka kamu tidak layak. Dan yang lebih parah, mereka akan mulai berlomba secara diam-diam untuk mengalahkanmu. Tapi bukan kompetisi sehat. Mereka akan mulai membandingkan pencapaian mereka, menjatuhkanmu dengan fakta-fakta kecil, menyebar keraguan lewat cerita di belakangmu. Iri hati tidak pernah puas, ia tidak akan berhenti sampai kamu menyerah. Dan ini sangat berbahaya, karena kamu bisa mulai hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang. Kamu merasa harus menahan potensi hanya agar tidak membuat mereka tersinggung. Kamu takut terlalu bahagia karena takut membuat mereka menjauh. Tapi kamu harus sadar, kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang yang tidak mampu mengelola hatinya. Tuhan memberimu potensi untuk tumbuh, bukan untuk menyusut. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi kecil demi kenyamanan orang lain. Jika kamu pernah merasa bersalah karena bahagia atau takut menunjukkan keberhasilan, maka mungkin kamu sedang dikelilingi oleh mereka yang iri. Dan orang iri punya satu pola khas. Mereka akan menjadi sangat suportif ketika kamu di bawah, tapi mulai dingin atau bahkan menjauh saat kamu mulai naik. Mereka senang melihatmu berjuang, karena itu membuat mereka merasa lebih unggul. Tapi ketika kamu mulai mencicipi kemenangan, mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Mereka mulai menyabotase lewat komentar tersirat, mengurangi pujian, atau bahkan diam sepenuhnya agar kamu tidak merasa didukung. Jika kamu terus-menerus merasa harus mensensor kebahagiaanmu, maka kamu hidup dalam lingkaran toksik. Ini bukan tentang pamer atau sombong. Ini tentang berani menerima berkat Tuhan dengan penuh syukur, tanpa merasa bersalah. Setiap rezeki, pencapaian, dan pertumbuhan yang kamu alami adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang lain untuk bahagia. Kamu juga tidak bertanggung jawab atas rasa tidak nyaman mereka yang memilih untuk iri. Bagianmu tidak mencuri apapun dari hidup mereka. Justru bisa menjadi inspirasi jika mereka mau melihatnya dengan hati yang bersih. Jadi, jangan minta maaf karena bersinar. Jika mereka tidak tahan melihatmu bersinar, biarkan mereka mencari tempat teduh sendiri. Sekarang tidak masuk ke tipe ke-6, dan ini adalah salah satu yang paling licik. Manipulator. Mereka tidak selalu kelihatan seperti musuh. Bahkan seringkali mereka muncul sebagai orang yang sangat perhatian, sangat peduli, sangat lembut di awal. Tapi lama-kelamaan kamu akan mulai merasa seperti boneka yang dikendalikan benang tak terlihat. Manipulator tidak menggunakan kekerasan langsung. Mereka menggunakan psikologi. Mereka akan membuat kamu merasa kamu selalu berhutang pada mereka. Setiap bantuan mereka diingatkan terus-menerus. Setiap kesalahanmu diperbesar, dan setiap kebaikan mereka dijadikan alat untuk membuat kamu menurut. Mereka pandai bermain kata-kata, menciptakan narasi yang membuat kamu terlihat buruk, padahal sebenarnya kamulah yang menjadi korban. Kamu akan terus merasa bersalah, meskipun tidak tahu apa kesalahanmu. Dan yang lebih buruk, mereka akan meyakinkan kamu bahwa tanpa mereka, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Ini adalah bentuk perbudakan emosional. Pelan-pelan, kamu kehilangan kontrol atas hidupmu. Kamu tidak lagi membuat keputusan berdasarkan logika atau hati nurani, tapi berdasarkan rasa takut akan reaksi mereka. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk menguasai manusia lain dengan cara yang sehalus ini. Jika kamu merasa hidupmu seperti dikendalikan, mungkin kamu sedang berada di bawah bayangan manipulator. Tipe manipulator ini sangat sulit dikenali karena mereka sering tampil sebagai penyelamat. Mereka selalu muncul saat kamu butuh bantuan, tapi bantuan itu tidak pernah benar-benar gratis. Ada harga yang harus kamu bayar, kendali atas hidupmu. Mereka akan bilang bahwa mereka satu-satunya orang yang peduli,
bahwa tidak ada orang lain yang bisa memahami kamu sebaik mereka. Tapi di balik kalimat-kalimat manis itu, mereka sedang menanam benih ketergantungan. Tujuannya hanya satu, agar kamu tidak bisa hidup tanpanya. Ketika kamu mulai mempertanyakan atau berani berkata tidak, mereka berubah menjadi orang yang penuh ancaman emosional. Mereka mungkin tidak membentak, tapi mereka akan hilang tiba-tiba agar kamu merasa bersalah. Mereka akan memanipulasi suasana, menangis, menyalahkan, bahkan mengungkit masa lalu agar kamu menjadi orang jahat. Dan setiap kali kamu hampir sadar dan mencoba keluar, mereka kembali baik. Siklus ini berulang terus. Jika kamu berada dalam hubungan seperti ini, maka kamu tidak sedang dicintai, kamu sedang dikendalikan. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih, berpikir, dan berkembang. Siapapun yang mencoba mencabut kebebasan itu dengan alasan cinta, sebenarnya tidak mencintaimu. Mereka hanya ingin memilikimu, bukan menemanimu. Yang lebih berbahaya dari manipulator adalah kemampuannya memutar realitas. Mereka bisa membuatmu percaya bahwa kamu yang salah, bahkan ketika kamu tahu betul bahwa kamu benar. Mereka menciptakan dunia kecil di mana hanya pendapat mereka yang valid. Segala yang kamu lakukan akan selalu salah di mata mereka, dan segala yang mereka lakukan harus kamu syukuri, bahkan ketika itu menakutkan. Lama-kelamaan, kamu akan merasa kehilangan akal sehatmu sendiri. Kamu takut berkata jujur, takut mengekspresikan pendapat, takut membuat keputusan kecil tanpa restu mereka. Dan itu bukan cinta, itu penjajahan psikologis. Jika kamu mulai merasa bahwa hidupmu tidak lagi milikmu sendiri, maka itu adalah alarm keras. Manipulator tidak ingin kamu tumbuh, mereka ingin kamu bergantung. Karena dengan begitu, mereka merasa penting. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan cinta untuk membuat kita kehilangan diri sendiri. Cinta seharusnya membuat kita merasa merdeka, merasa cukup, merasa diterima. Jika seseorang mencintaimu tapi tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa memberi ruang untuk berkembang, dan terus menekanmu agar selalu menurut, maka dia bukan pasangan, dia penjara yang berkedok kasih sayang. Lepaskan, meskipun itu menyakitkan. Luka karena pergi akan sembuh, tapi luka karena terus tinggal bisa merusak jiwa seumur hidup. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam relasi manipulatif, karena sang manipulator sangat ahli menyembunyikan racunnya. Mereka bisa tampil manis di depan orang lain, membuat semua orang percaya bahwa mereka adalah pasangan atau sahabat terbaik. Tapi di balik layar, mereka menciptakan tekanan emosional yang tidak terlihat. Mereka akan menyalahkan perasaanmu, membuatmu merasa berlebihan, bahkan menuduhmu terlalu dramatis setiap kali kamu mencoba bicara jujur. Dan kamu pun mulai menyimpang semuanya sendiri. Kamu mulai memendam tangis, ketidakpuasan, dan rasa lelah yang terus menumpuk. Karena kamu takut jika kamu bicara, semuanya akan lebih buruk. Ini bukan kehidupan yang sehat. Ini adalah jebakan batin yang sangat dalam. Jika kamu membaca atau menonton ini dan merasa sedang berada dalam situasi seperti itu, maka ini adalah pertanda dari Tuhan untuk menyadarkanmu. Kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan. Kamu hanya sedang dikuasai oleh orang yang tidak rela kehilangan kontrol. Saatnya ambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu tidak perlu menyakiti mereka, tapi kamu harus menyelamatkan dirimu. Jalan keluar tidak selalu mudah, tapi bertahan dalam hubungan seperti ini akan jauh lebih menghancurkan. Kamu punya hak untuk menentukan arah hidupmu sendiri. Itu adalah anugerah suci dari Tuhan. Satu hal penting yang harus kamu ingat adalah bahwa Tuhan tidak pernah menitipkan hidupmu untuk dikendalikan oleh orang lain. Ketika kamu berada dalam hubungan yang terus membuatmu ragu, merasa bersalah, dan kehilangan arah, maka itu bukan lagi tentang cinta, tapi tentang dominasi. Manipulator bisa muncul di mana saja, di tempat kerja, di keluarga, dalam hubungan asmara, bahkan di lingkungan spiritual. Mereka tahu cara berbicara, cara memikat, cara menciptakan citra bahwa mereka adalah pahlawan, tapi dalam kenyataannya, mereka sedang mencuri kebebasan batinmu. Mereka membuatmu takut menjadi versi terbaikmu, karena itu berarti mereka kehilangan kekuasaan atasmu. Tuhan tidak menciptakan hidupmu agar diarahkan oleh tangan manusia lain. Hidupmu hanya milikmu dan Tuhan. Jika kamu sedang merasa bimbang, terjebak, atau tidak bisa lepas, ingat bahwa pembebasan bukan berarti kamu tidak setia. Justru pembebasan adalah bentuk tertinggi dari menghargai karunia hidup yang Tuhan berikan. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan jati dirimu jika kamu hidup dalam bayang-bayang orang lain. Hanya saat kamu berani berkata cukup,
kamu akan mulai mengenali cahaya aslimu. Dan pada saat itulah Tuhan akan membukakan pintu baru, pintu ke arah kehidupan yang benar-benar kamu pilih sendiri. Relasi yang manipulatif tidak akan pernah membiarkan kamu berkembang. Setiap kali kamu mencoba melangkah, akan selalu ada tali tak terlihat yang menarikmu kembali ke belakang. Manipulator takut jika kamu tumbuh, karena saat kamu tumbuh, kamu akan mulai menyadari bahwa kamu tidak membutuhkannya. Dan kesadaran itu adalah ancaman bagi dominasi mereka. Mereka akan mulai menciptakan drama, memperbesar konflik kecil, dan bahkan mengadu domba agar kamu tetap sibuk dengan kekacauan. Semakin kamu kacau, semakin kamu lemah, dan semakin mudah mereka mengontrolmu. Itulah strategi gelap mereka. Maka jika kamu ingin bebas, kamu harus siap melawan rasa bersalah, melawan kebingungan, bahkan melawan kenangan baik yang dulu mereka berikan. Sebab tidak semua kebaikan itu tulus. Ada kebaikan yang diberikan sebagai umpan agar kamu terus tertarik dan tidak pergi. Tapi hubungan bukan jebakan. Hubungan adalah tempat pulang, bukan tempat bersembunyi dari rasa takut. Tuhan memberimu kekuatan bukan untuk menjadi lemah di hadapan manusia, tapi untuk berani memilih apa yang benar bagi jiwamu. Jika hatimu terus menangis dalam diam, itu adalah doa yang belum kamu jawab sendiri. Dan mungkin sudah saatnya kamu menjawabnya dengan berani melangkah pergi. Sekarang kita sudah membahas 6 tipe orang yang sangat berbahaya untuk kesehatan mental, emosional, bahkan spiritualmu. Dari penyebar negativitas, pengkritik menghancur, orang egois, pelaku kekerasan emosional, si iri hati, hingga manipulator. Semua tipe ini punya satu kesamaan. Mereka tidak ingin kamu tumbuh. Mereka hadir bukan untuk menemani prosesmu, tapi untuk memperlambat atau bahkan menghancurkannya. Mereka memakai berbagai wajah, teman, keluarga, kekasih, bahkan mentor. Tapi yang harus kamu pahami adalah hubungan tidak boleh merusak jati diri. Jika kamu terus-menerus kehilangan arah, merasa lelah tanpa alasan jelas, takut menyuarakan isi hati, atau merasa bersalah karena ingin bahagia, itu tanda bahwa kamu berada dalam lingkungan yang beracun. Dan kamu tidak harus menunggu mereka berubah. Kamu hanya perlu memutuskan untuk menjaga dirimu. Tuhan memberikan kehidupan padamu untuk dijalani dengan penuh kesadaran, bukan dalam ketakutan. Anda tipe orang ini mungkin tampak berbeda, tapi hasil akhirnya selalu sama. Kamu menjauh dari dirimu sendiri. Maka sebelum kamu kehilangan segalanya termasuk harga diri dan tujuan hidupmu, belajarlah berkata cukup. Jangan bertahan hanya karena kamu terbiasa. Bertahan karena takut bukanlah kesetiaan. Itu penundaan terhadap kebebasan yang Tuhan janjikan sejak awal. Orang berbahaya berikutnya adalah mereka yang membandingkan pencapaianmu dengan orang lain secara terus-menerus. Di permukaan, mereka mungkin terlihat seperti sedang memotivasi. Tapi jika kamu perhatikan dengan jeli, mereka menyisipkan racun di antara kalimat-kalimat mereka. Kamu udah umur segini, si itu udah punya rumah. Teman SMA kamu sekarang udah jadi manajer. Ini bukan nasihat. Ini adalah racun yang membunuh kepercayaan dirimu perlahan-lahan. Tidak ada kompetisi dalam hidup ini selain antara dirimu hari ini dan dirimu kemarin. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang hidup hanya untuk mengadu pencapaianmu dengan orang lain, kamu sedang berada di tengah ladang sabotase emosional. Orang seperti ini tak akan membantumu tumbuh karena mereka terlalu sibuk memelihara rasa tidak cukup dalam dirimu agar kamu tetap merasa kecil. Hati-hati, kadang yang tampak seperti dorongan adalah sebenarnya manipulasi agar kamu tetap merasa kalah. Lalu ada pula orang yang tidak pernah minta maaf dengan tulus. Mereka bisa saja menyakitimu, mempermalukanmu, atau menghancurkan harga dirimu di depan orang lain. Tapi begitu kamu marah, mereka hanya bilang, "Ya, maaf deh kalau kamu tersinggung," sambil tertawa. Ini bukan permintaan maaf, ini adalah bentuk penolakan tanggung jawab. Orang seperti ini tidak akan pernah benar-benar introspeksi. Mereka akan terus mengulangi kesalahan yang sama karena mereka merasa tidak pernah salah. Dan jika kamu terlalu sering membiarkan mereka menghindar dari tanggung jawab, pada akhirnya kamu akan mulai meragukan batasmu sendiri. Kamu mulai berpikir bahwa kamu terlalu sensitif, padahal kamu hanya manusia yang ingin dihormati. Jangan bertahan di sekitar orang yang tidak tahu cara berkata, "Aku salah, maafkan aku." Karena orang yang tidak tahu cara minta maaf juga tidak tahu cara memperbaiki hubungan. Salah satu sosok paling beracun dalam hidupmu
Bisa jadi adalah mereka yang terus-menerus menyimpan masa lalumu dan menggunakannya untuk menyerangmu. Kamu mungkin sudah berubah, sudah bertobat, sudah tumbuh jadi versi yang jauh lebih baik dari dirimu yang dulu. Tapi mereka selalu saja menarik kembali luka lama. Kamu dulu kan pemalas, dulu kamu pernah gagal. Jangan so bijak, kamu aja dulu begini. Mereka menjadikan masa lalumu sebagai alat untuk mengikatmu dalam penyesalan yang tak berujung. Seakan-akan kamu tidak boleh berkembang. Mereka ingin kamu terus merasa berdosa, terus merasa kecil agar mereka bisa merasa lebih tinggi darimu. Orang seperti ini tidak tertarik pada perkembanganmu. Mereka hanya tertarik pada kekuatan emosional atas dirimu. Dan jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan hidup dalam lingkaran rasa bersalah yang sebenarnya tidak relevan lagi. Lepaskan dirimu dari orang yang tidak mengizinkanmu berubah. Ada juga tipe orang yang bermain sebagai korban setiap kali mereka melakukan kesalahan. Ketika mereka menyakiti perasaanmu dan kamu mencoba menegur, mereka malah menangis atau marah seakan-akan kamulah pelakunya. Mereka akan bilang, aku memang selalu salah ya di matamu. Atau, kenapa sih kamu selalu salah paham? Padahal kamu hanya sedang menegakkan batas. Ini adalah strategi manipulasi klasik, membalikan peran agar kamu merasa bersalah karena membela dirimu sendiri. Jika kamu terlalu lama berada dekat orang seperti ini, kamu akan kehilangan kejelasan emosional. Kamu akan mulai bertanya-tanya, apa benar aku terlalu keras? Padahal kamu hanya sedang memperjuangkan harga dirimu. Jangan bertahan di drama yang selalu menjadikanmu penjahat. Orang yang tulus akan mau mendengarkan teguran, bukan menjadikannya panggung untuk playing victim. Lalu ada mereka yang hanya hadir saat butuh, lalu menghilang setelahnya. Kamu tahu siapa mereka? Saat mereka punya masalah, mereka datang kepadamu seperti sahabat sejati. Tapi saat kamu yang sedang jatuh, mereka mendadak sibuk, tidak ada waktu, tidak membalas pesan. Ini bukan pertemanan, ini adalah hubungan transaksional yang hanya menguntungkan satu pihak. Kamu menjadi tong sampah emosional bagi mereka, tempat mereka melampiaskan semua keluhan dan racun hidup, tapi mereka tak pernah menyediakan ruang yang sama untukmu. Jika kamu terus mengizinkan orang seperti ini masuk dan keluar seenaknya, kamu sedang melatih dirimu sendiri untuk dilukai. Tidak semua orang pantas masuk ke dalam wilayah emosimu. Jagalah hatimu seperti istana. Tidak semua tamu boleh masuk, apalagi yang cuma datang untuk merusak lalu pergi tanpa tanggung jawab. Pernahkah kamu berada di dekat orang yang selalu membuat kamu mempertanyakan akal sehatmu sendiri? Kamu mengatakan sesuatu, mereka bilang kamu lebay. Kamu menunjukkan bukti, mereka bilang kamu terlalu sensitif. Kamu mengungkapkan perasaan, mereka bilang itu cuma halusinasi. Ini bukan debat sehat. Ini adalah bentuk manipulasi mental yang dikenal sebagai gaslighting. Tujuannya satu, membuatmu meragukan realitasmu sendiri agar mereka bisa mengontrol persepsimu. Orang seperti ini sangat berbahaya karena pelan tapi pasti kamu kehilangan pijakan logis. Kamu tidak lagi percaya pada intuisi dan penilaianmu sendiri. Dan begitu itu terjadi, kamu akan selalu tunduk pada versi cerita mereka. Jika kamu mengenali pola ini, jangan kompromi. Orang yang mengaburkan realitasmu bukanlah teman. Mereka adalah ancaman terhadap kestabilan jiwamu. Lanjut dengan tipe yang selalu menunda pengakuan dan tanggung jawab. Orang seperti ini selalu punya alasan. Ketika mereka gagal memenuhi janji, mereka menyalahkan cuaca, lalu lintas, lalu orang tua mereka, lalu sistem. Mereka tak pernah mau berkata, ini salahku. Kamu tidak akan pernah melihat pertumbuhan dari orang yang hidupnya dipenuhi dengan alasan. Dan yang lebih berbahaya, jika kamu dekat dengan mereka, kamu bisa ikut tertular kebiasaan menunda dan menyalahkan. Lingkungan membentuk kepribadian. Jika kamu ingin hidup bertumbuh, kamu harus mulai mengurangi intensitas dengan orang-orang yang hidupnya dibangun di atas alasan. Cari yang berani mengakui kesalahan, karena dari sanalah integritas dilahirkan. Yang tidak pernah belajar mengakui tanggung jawab, tak akan pernah bisa jadi pemimpin bagi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Ada pula yang selalu menyelubungi kebaikannya dengan motif tersembunyi. Mereka datang dengan hadiah, pujian, bantuan, tapi di belakang semua itu ada ekspektasi yang tidak dikatakan. Begitu kamu tidak memenuhi ekspektasi tersebut, mereka berubah, marah, menyindir, bahkan memfitnah. Orang seperti ini tidak tulus. Mereka berinvestasi dalam hubungan bukan karena cinta, tapi karena ingin kontrol. Mereka adalah investor emosional yang hanya mau berbuat baik jika bisa dapat return. Dalam dunia nyata, ini sangat berbahaya, karena kamu tidak pernah tahu kapan mereka akan menjatuhkanmu saat kamu berhenti memberi apa yang mereka mau. Belajar bedakan antara kebaikan yang tulus dan kebaikan yang memanipulasi.
Jangan sampai kamu menjadi budak dari kebaikan yang punya agenda tersembunyi. Salah satu yang paling menyakitkan tapi harus kamu kenali adalah orang yang selalu membuatmu merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Misalnya saat kamu menolak ajakan mereka karena kamu butuh waktu sendiri. Mereka bilang kamu egois. Saat kamu tidak bisa membantu karena sedang lelah, mereka bilang kamu berubah. Padahal kamu hanya sedang belajar menjaga batas sehatmu. Orang seperti ini tidak benar-benar peduli padamu. Mereka hanya peduli pada kenyamanan mereka. Jika mereka benar-benar mencintaimu, mereka akan mengerti bahwa mencintai diri sendiri bukan bentuk pengkhianatan. Tapi mereka ingin kamu tetap hidup dalam pola menyenangkan orang lain, agar mereka tetap bisa mengatur hidupmu sesuai kemauan mereka. Putuskan siklus ini. Kamu tidak egois karena merawat dirimu sendiri. Kamu bijak. Dan terakhir untuk bagian ini, waspadalah pada orang yang membungkus penghinaan dengan humor. Mereka berkata, "Aku cuma bercanda setelah menyebutmu bodoh, jelek, malas, atau gagal." Ini bukan humor. Ini adalah bentuk agresi pasif yang menyamar sebagai kelucuan. Orang seperti ini menciptakan atmosfer hubungan yang beracun karena mereka selalu punya jalan keluar setiap kali menyakiti orang lain. Lawakan. Tapi sebenarnya, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu kata-katanya menyakitkan dan sengaja menyelipkannya dalam tawa agar kamu tidak bisa membela diri. Jika kamu membalas atau marah, kamu dianggap tidak punya selera humor. Tapi diam-diam kamu menyimpan luka. Jangan bertahan di hubungan semacam ini. Kata-kata adalah energi, dan energi yang terus-menerus kamu terima akan membentuk jiwamu. Hentikan siklusnya. Kamu layak mendapatkan lingkungan yang aman, bukan yang memaksamu mentertawakan rasa sakitmu sendiri. Bayangkan kamu hidup bersama seseorang yang setiap hari mengeluh tentang kehidupannya, tentang pekerjaan, pasangan, ekonomi, nasib, bahkan tentang dirinya sendiri. Tapi yang aneh dan menyedihkan adalah dia tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu untuk berubah. Dia hanya mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu, menyalahkan Tuhan, menyalahkan segalanya kecuali dirinya sendiri. Kamu bisa bersimpati di awal, tapi setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kamu akan mulai kelelahan karena aura negatifnya yang terus meracuni harapanmu. Orang seperti ini bukan butuh nasihat. Mereka butuh alasan untuk tetap nyaman dalam penderitaannya. Karena dalam ketidakberdayaannya, mereka merasa memiliki identitas. Dan jika kamu terlalu lama dekat dengan mereka, kamu akan mulai tertular vibrasi negatif itu. Kamu akan mulai mempertanyakan langkah-langkah hidupmu sendiri. Mulai merasa tidak berdaya seperti mereka. Ini bukan tentang tidak peduli, tapi kamu harus tahu batas. Kamu bisa mencintai seseorang, tapi tetap menjaga jarak dari kebiasaan yang bisa merusak mentalmu. Mengeluh boleh, tapi tidak untuk dijadikan gaya hidup. Ini tipe orang yang terlihat santai, bahkan karismatik. Tapi hati-hati, mereka ahli dalam memutarbalikkan fakta demi kepentingan pribadi. Kamu bilang A, mereka bisa bercerita ke orang lain bahwa kamu bilang Z. Mereka pandai bermain narasi, menyebarkan cerita yang membuatmu tampak buruk, sementara mereka tampil sebagai korban atau pahlawan. Seringkali kamu baru tahu setelah banyak orang menjauhimu tanpa alasan yang jelas. Orang seperti ini adalah racun sosial. Mereka tidak berperang dengan fisik, tapi dengan lidah dan persepsi. Dan yang membuatnya semakin bahaya, kadang mereka adalah orang yang paling dekat, bahkan yang paling sering kamu percaya. Berhati-hatilah pada orang yang terlalu suka membicarakan orang lain, karena cepat atau lambat kamu juga akan jadi topik berikutnya. Tidak semua orang yang tersenyum di depanmu benar-benar mendukungmu. Kadang mereka hanya sedang mengumpulkan informasi untuk menjatuhkanmu di belakang. Jaga privasimu, ucapkan hanya yang perlu, dan amati siapa yang sering mengubah cerita hanya untuk membuat diri mereka tampak lebih baik. Dia sendiri belum selesai dengan masalah pribadinya. Belum bisa menahan amarah, belum bisa mengatur emosi, belum mampu menahan nafsu konsumtif atau syahwat, tapi dengan enteng ingin mengatur bagaimana kamu harus hidup. Mereka suka menyuruh, tapi tidak suka belajar. Suka menuntut, tapi menolak berkembang. Tipe ini sering tampil dominan, seolah-olah tahu segalanya. Tapi ketika kamu analisa lebih dalam, mereka sering tidak punya pondasi yang kuat dalam hidup. Mereka ingin kamu tunduk, bukan karena mereka benar,
tapi karena mereka takut kamu melampaui mereka. Ini bukan kepemimpinan, ini pengendalian yang dibalut manipulasi. Mereka merasa superior dengan cara membuatmu merasa kecil. Dalam hubungan seperti ini, kamu akan perlahan kehilangan arah. Karena setiap keputusan yang kamu buat akan dipertanyakan atau direndahkan. Hati-hati, orang seperti ini bukan ingin menolongmu tumbuh. Mereka hanya ingin kamu tetap kecil, agar mereka bisa merasa besar. Jauhi dengan perlahan. Kamu tidak harus menjelaskan apapun pada mereka. Pilih pertumbuhanmu sendiri dan biarkan mereka belajar dari bayang-bayang kepergianmu. Bahaya orang yang iri bukan hanya pada tatapan sinisnya, tapi pada kepura-puraannya. Mereka bisa tertawa saat kamu sukses, tapi diam-diam hatinya sakit. Mereka bisa mengucap selamat, tapi di balik itu ada kalimat, "Kenapa bukan aku?" Mereka akan menanyakan kabarmu, tapi bukan karena peduli, melainkan ingin tahu apakah kamu masih di bawah mereka. Kalau kamu jatuh, mereka mungkin akan berkata, "Sabar ya." Tapi dalam hati mereka bersorak. Inilah bahaya dari iri yang terbungkus dalam senyuman. Mereka bukan hanya tidak ingin kamu menang, tapi juga ingin kamu berhenti mencoba. Karena setiap langkah naikmu adalah cermin kegagalan mereka. Orang seperti ini sulit dideteksi karena mereka tahu cara bersikap ramah. Tapi jika kamu perhatikan lebih dalam, energi mereka akan terasa dingin, sarkastik, dan membingungkan. Jangan salahkan dirimu jika harus menjauh. Jangan merasa bersalah jika ingin menjaga kebahagiaanmu dari sorotan orang yang tidak sulus. Iri bukan sekadar emosi, ia adalah energi gelap yang bisa menghancurkan persahabatan, keluarga, bahkan cinta jika tidak segera dikenali dan dihindari. Kamu pernah bilang ingin membangun bisnis kecil, dan dia langsung tertawa. Kamu cerita ingin belajar hal baru, dan dia bilang, "Buat apa repot-repot?" Kamu ingin berubah, tumbuh, berkembang, tapi setiap kali kamu cerita, mereka selalu datang dengan keraguan, sindiran, bahkan ejekan. Yang menyedihkan, mereka bukan orang jahat. Mereka cuma belum pernah punya mimpi, jadi tidak tahu rasanya bermimpi. Dan karena mereka tidak tahu bagaimana mengejar sesuatu dengan tekad, mereka akan meremehkan siapapun yang berani melangkah. Bukan karena impianmu buruk, tapi karena mereka takut ditinggal. Mereka takut kamu benar-benar berubah. Karena jika kamu berubah, maka kamu akan jadi cermin yang mengungkapkan stagnasi hidup mereka. Jangan padamkan cahaya mimpimu hanya karena orang lain hidup dalam kegelapan. Tetap jaga mimpimu, meski kamu harus menjaganya sendirian. Kadang orang yang paling kamu harap mendukungmu adalah yang pertama kali mencoba menghancurkan keyakinanmu. Dan itu bukan salahmu. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang bergerak dan mereka sedang diam. Ini yang paling licik. Mereka tidak langsung menjelekkanmu, tapi menggunakan kata-kata halus untuk mengikis kepercayaan dirimu. Kamu yakin bisa? Jangan terlalu berharap ya. Atau, kamu terlalu berlebihan deh. Awalnya terdengar seperti saran. Lama-lama jadi sabotase mental. Mereka seperti tetesan air yang terus-menerus membasahi batu keyakinanmu, sampai akhirnya retak dan runtuh. Kamu akan mulai mempertanyakan keputusanmu, merasa ragu pada kemampuanmu, dan akhirnya kembali menjadi versi kecil dari dirimu. Orang seperti ini hadir dalam berbagai bentuk. Bisa jadi pasangan, orang tua, teman, bahkan guru atau atasan. Jangan biarkan siapapun mendikte harga dirimu hanya karena mereka sendiri belum berdamai dengan kekurangan mereka. Kepercayaan dirimu adalah fondasi hidupmu. Jika kamu membiarkan orang lain menggerogotinya, maka kamu akan selalu hidup dalam bayang-bayang validasi eksternal. Waspadai orang yang membuatmu merasa tidak cukup. Mereka bukan sedang membimbingmu. Mereka sedang membatasi potensimu. Kamu kenal orang seperti ini. Saat mereka butuh bantuan, kamu adalah orang pertama yang mereka hubungi. Tapi ketika kamu sedang susah, bahkan pesanmu pun tidak dibalas. Mereka hadir hanya ketika kamu berguna. Ketika kamu bisa memberi uang, waktu, tenaga, koneksi, atau dukungan. Tapi setelah itu, mereka lenyap seperti asap. Ini bukan hubungan, ini adalah transaksi sepihak. Kamu dijadikan lumbung energi, bukan teman sejati. Orang seperti ini sering datang dengan wajah penuh urgensi. Seolah dunianya akan runtuh jika kamu tidak membantu. Tapi begitu kamu selesai menolong, tidak ada kabar.
tidak ada terima kasih, bahkan tidak ada kabar balasan. Jangan biarkan dirimu terus-terusan dimanfaatkan. Baik hati itu mulia, tapi menjadi bodoh karena tidak belajar dari pengalaman adalah kerugian besar. Belajarlah membedakan antara orang yang benar-benar peduli dan mereka yang hanya muncul saat butuh. Kehadiran yang selektif adalah sinyal yang jelas. Dan kamu berhak memilih siapa yang layak masuk ke ruang hidupmu. Hidup ini sudah cukup rumit tanpa harus ditambah dengan drama buatan manusia. Tapi ada orang yang seolah hidup dari konflik. Mereka bahagia ketika melihat orang bertengkar, saling salah paham atau saling menjauhi karena kesalahpahaman yang mereka ciptakan. Mereka ahli dalam menyusun kalimat ambigu, menyampaikan informasi setengah matang, atau menyisipkan bumbu kecil yang cukup untuk membakar jembatan antar manusia. Bahayanya mereka sering berkamuflase sebagai pendengar yang baik. Mereka mendengar ceritamu lalu menyampaikannya pada orang lain dengan versi yang sudah diedit agar menimbulkan kegaduhan. Tujuannya bisa macam-macam, ingin merasa penting, ingin jadi pusat perhatian, atau sekedar merasa superior karena bisa mengendalikan emosi orang lain. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh provokasi yang halus. Jika kamu tahu seseorang suka mengadu domba, jauhi. Tidak usah berdebat, cukup diam dan pergi. Jangan beri ruang pada energi perpecahan, karena persatuanmu dengan orang lain terlalu berharga untuk dikorbankan demi orang yang hanya ingin menonton dunia terbakar. Ada jenis manusia yang akan tersenyum padamu, tapi diam-diam berharap kamu gagal. Ketika kamu mulai bahagia, mereka jadi murang. Ketika kamu menemukan cinta, mereka jadi dingin. Ketika kamu mencapai sesuatu, mereka mulai menyindir. Dan jika kamu terlalu sering bahagia, mereka akan memutar balik semua seolah-olah kamu egois, sombong, atau lupa diri. Ini bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tidak siap melihatmu bahagia tanpa mereka. Mereka ingin kamu tetap di posisi yang bisa mereka kontrol. Bahagia, tapi hanya sedikit. Maju, tapi jangan terlalu cepat. Cinta, tapi jangan lebih dari mereka. Orang seperti ini berbahaya karena mereka menyusup ke dalam kehidupanmu dengan alasan cinta atau persahabatan, tapi menyimpan iri dan luka yang belum selesai. Kamu tidak bisa mengobati semua orang, dan kamu tidak bisa mengorbankan kebahagiaanmu hanya untuk membuat orang lain nyaman dengan ketidakbahagiaan mereka. Bahagia itu hakmu, dan kamu tidak harus merasa bersalah karena memilih untuk hidup dengan penuh cahaya. Jika kamu sampai di paragraf ini, itu artinya kamu benar-benar serius ingin menjaga hidupmu dari orang-orang yang bisa menguras energi, menjatuhkan semangat, dan mencemari jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Tidak semua orang bisa kamu jaga, tapi kamu bisa menjaga siapa yang dekat dengan jiwamu. Kamu bisa memilih dengan sadar siapa yang layak masuk dalam lingkaran terdalammu. Tuhan tidak pernah menyuruh kita jadi korban dari orang yang terus menyakiti dengan dalih hubungan darah atau pertemanan lama. Tuhan memberimu akal untuk berpikir, intuisi untuk merasakan, dan kehendak bebas untuk memilih. Jangan sia-siakan anugerah itu hanya karena takut dibilang jahat. Melindungi dirimu bukan kejahatan. Itu bentuk cinta tertinggi. Jika kamu sampai di paragraf ini, artinya kamu benar-benar serius ingin menjaga hidupmu dari orang-orang yang bisa menguras energi, menjatuhkan semangat, dan mencemari jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Tidak semua orang bisa kamu jaga, tapi kamu bisa menjaga siapa yang dekat dengan jiwamu. Kamu bisa memilih dengan sadar siapa yang layak masuk dalam lingkaran terdalammu. Tuhan tidak pernah menyuruh kita jadi korban dari orang yang terus menyakiti dengan dalih hubungan darah atau pertemanan lama. Tuhan memberimu akal untuk berpikir, intuisi untuk merasakan, dan kehendak bebas untuk memilih. Jangan sia-siakan anugerah itu hanya karena takut dibilang jahat. Melindungi dirimu bukan kejahatan. Itu bentuk cinta tertinggi. Jika kamu merasa tercerahkan, silakan bagikan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten-konten reflektif lainnya di channel ARS Pandangan Hidup. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga hidupmu makin jernih dan orang-orang berbahaya dalam hidupmu segera tersingkir tanpa perlu kamu memaksakan apapun. Biarkan Tuhan yang ngatur.